Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas tentang zakat niaga atau zakat perdagangan atau zakatut tijarah. Kewajiban zakatut tijarah ini adalah berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, maksudnya keluarkanlah zakatnya dari hasil usaha kamu sekalian yang baik. Imam Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hasil usaha itu adalah tijarah, perdagangan. Dan yang dimaksud dengan yang baik itu adalah yang halal. Sehingga kita diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil usaha kita, usaha yang halal. Sementara untuk usaha yang tidak halal, kewajibannya bukan menunaikan zakat, melainkan meninggalkan usaha tersebut. Zakat tijarah juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Sunan Abi Daud, dalam riwayah sahabat Samurah bin Jundub mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija as-sadaqata min alladhi nu'iddu lil bai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua untuk menunaikan zakat dari barang-barang yang kita persiapkan untuk jual beli, dari barang yang kita persiapkan untuk diperdagangkan. Sobat zakat, zakat tijarah itu sebenarnya masuk di dalam rumpun zakat mal, sehingga ketentuan-ketentuannya mengikuti ketentuan emas atau uang, baik dalam hal nisabnya yaitu senilai 85 gram emas, maupun dalam hal kadarnya yaitu sebesar 2,5%. Di dalam perdagangan tentu ada beberapa unsur yang ada ya. Ada beberapa elemen. Karena tentu saja dalam perdagangan, dalam niaga, tidak hanya terdiri dari sesuatu yang kita perjualbelikan, tapi di situ juga ada fasilitas, ada sarana. Lalu kemudian pertanyaannya, yang harus kita hitung untuk dizakati yang mana? Apakah semua harus dizakati? Tentu tidak. Kalau misalnya kita buka toko, kita jualan pakaian misalnya, maka toko itu tidak termasuk yang harus dihitung sebagai kewajiban berzakat. Lalu kemudian di situ ada lemari, ada etalase, atau mungkin perangkat-perangkat pendukung lainnya, ada laptop, komputer, fasilitas-fasilitas yang tidak dijual, maka itu tidak dihitung. Yang dihitung itu hanyalah barang yang diperdagangkan.
Sehingga di dalam zakatul tijarah itu cara perhitungannya sebenarnya sederhana. Kita tinggal menghitung ya, aset lancar ya. Aset lancar itu tentu meliputi uang hasil penjualan, kemudian stok barang, ya. Lalu piutang jangka pendek yang memang memungkinkan untuk ditagih. Lalu kemudian ini dikurangi hutang jatuh tempo. Hutang jatuh tempo. Hutang jatuh tempo itu maksudnya adalah hutang yang harus kita bayarkan dalam rentang waktu pelaksanaan zakat tersebut. Lalu ini kemudian dikali 2,5%. Secara sederhananya begini sebenarnya. Ketika aset kita sudah mencapai nisab, yaitu 85 gram emas, maka kita ingat tanggal tersebut, lalu kemudian 1 tahun kemudian kita cek lagi di akhir haul. Adapun keluar masuknya keuangan dari hasil menjual ya, barang, kita dapat uang, kemudian kita belikan lagi, kita belanjakan lagi, dapat uang lagi, terus berputar seperti itu, tidak usah difikirkan. Yang penting nanti di akhir haul kita data ulang, kita kalkulasi ulang hasil penjualan kita berapa, yang sudah masuk tabungan itu saldonya berapa, kita hitung. Lalu kemudian nilai barang yang sedang kita miliki saat itu waktu mau membayar zakat itu berapa nilainya, ini harus ditaksir. Lalu cara menentukan nilai barang itu bagaimana? Apakah nilai barang tersebut ketika kulaan dulu ya, atau nilai barang tersebut kalau sekiranya kulaan saat ini, atau nilai jual? Maka jawabannya adalah nilai kulaan barang tersebut dengan harga saat ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya laptop misalnya yang diperjualbelikan, dulu kita beli seharga 5 juta rupiah, dan ketika akan membayar zakat laptop ini masih ada stoknya, dan harga saat tersebut, saat akan membayar zakat tersebut, harga kulaan laptop itu menyusut menjadi 4 juta, maka cara menaksir barang tersebut ya dengan angka 4 juta ini. Bukan juga dengan marginnya, tidak. Artinya kalau misalnya laptop ini akan kita jual 5 juta ya, padahal harga kulaannya 4 juta, kita menghitungnya bukan 5 juta tapi 4 juta. Kenapa demikian? Karena hakikat dari kekayaan kita terhadap barang tersebut itu adalah nilai kulaannya. Sementara marginnya itu belum menjadi milik kita. Sehingga kita tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta yang belum kita miliki. Yaitu cara menghitung atau cara menentukan nilai barang yang kita jual itu menggunakan nilai apa. Gitu ya. Yang kemudian ini disatukan juga dengan harta-harta kita yang lain, seperti yang dijelaskan tadi.
Ini adalah rumpun zakat mal, zakat tijarah ini. Sehingga harus disatukan dengan harta-harta kita yang lain. Misalnya kita punya tabungan lain yang bukan hasil dari perniagaan kita misalnya, tetap disatukan. Kita punya emas, ya, memang emas simpanan, disatukan untuk kemudian kita total keseluruhan sehingga hasilnya dikali 2,5% untuk dikeluarkan zakat tijarahnya. Saya kira demikian perhitungan yang sederhana dari zakat niaga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim.